Jadi Ada berapa? Abdul apa? Wahab itu ada berapa? Ya, cuma ada satu yang di Najd itu, yang dia mempunyai abang kandungnya Sulaiman. Afwan Ustadz, berarti Ya, Anda harus baca sejarahnya lagi tentang Abdul Wahab. Itu nggak cuma satu, itu ya cukup betul. relevan. Tapi saya udah nisbatkan itu Najd, Itu Najd. Bin Beliau itu Bas lahir di sendiri sudah Najd. menyatakan tadi itu Bin Bas ya di dalam Bimbas, Majmu' Inna Fatawa itu. Wahabiyata Syekh Muhammad Wahab itu Bimbas yang menyatakan bahwa Beliau sudah kelompokmu menyatakan itu itu adalah di mengikut dalam jilid Syekh Muhammad bin jilid Abdul 9 Wahab. itu. Berarti yang dari Mau Najib, dibacakan Najib, ibarahnya. Najib ya. Iya, gini, Iya. saya sebutkan. Ah, Itu ada sebentar, di sebentar. kitab Ini Majmu' jangan Fatwa rame-rame. bin Bas. Kalem-kalem aja, Pak. Bahwasanya bin Bas Kalem. menyatakan Innal Wahabiyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itba'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Tamimi An-Najdi. Itu yang dijelaskan oleh Muhammad bin Bas untuk menisbatkan, melabelkan nama Wahabi itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini bukan kami yang melabelkan demikian, tapi ulama Anda sendiri gitu loh. Saya mau turun, bagi saya 1 menit bang ya, gini bang. Ya, jangan. Kita Intinya saling gini. berbagi ilmu lah sini, Bang. Jangan turun dulu, Bang. Ya, silakan Bang Saya Subedi. ngomong kok dipotong gini bang. Saya tadi tanya Abdullah ibn Mubarak siapa. Ternyata ibnu Mubarak yang kebetulan hidup di masa salaf, yang tarikh wafat dia 200 lebih. Saya kira yang Abdullah ibn Mubarak itu yang alimus sunnah itu bang. Dia Bang, nggak usah kayak gitu bang. Nggak ada yang nganggap juga ulama ente bang. Ya, gini Pak Eko. Ente aja nggak nganggap kok itu Ibnu Taimiyah kok. Ya. Gitu bang. Ya, gini. Karena jangan meremehkan itu ulama kami itu. Ya, bentar Pak Eko, bentar. Saya jelaskan tadi. Gini Bang Subedi ya. Syekh Ibnu Mubarak itu, dia itu kan salah satu tokoh ulama mufassirin dan beliau hidup di kalangan ulama salaf ya. Dan beliau mempunyai kitab Al-Gharibul Quran. Di situ beliau menerangkan, memaknai, menjelaskan bahwa makna istawa dengan makna yang di ayat ayat Toha ayat 5 itu kan menjelaskan kepada dalam kitabnya itu yang bernama Gharibul Quran adalah memaknai istawa dengan istaula, artinya di situ mengisyarahkan kepada takwil karena istawa jelas makna tersebut. Saya taslim. Saya kira Abdullah Ya ibn saya Mubarak tahu itu Ibnu saja. Mubarak Ternyata yang Ibnu punya Mubarak syair itu kan ya lain. Bidal Haramain itu kan. Saya juga tahu bang. Nggak ada keren-kerennya di sini bang. Saya kira ini itu. Terus ada yang lebih lawas itu Ibnu Abbas. Nanti Ibnu Abbas yang lain nanti kalau Ya, dibuka. betul. Dengar secara jelaskan secara baik-baik ya Bang Subedi, bahwasanya gini Bang. Pemahaman orang menyatakan istaula itu dengan pemahaman Mu'tazilah, maka dari sini sudah terbantahkan. Mereka aswaja mengikuti jejak ulama salaf termasuk Ibnu Abbas yang memaknai istaula itu pada makna istawa, pada kalimat istawa. Jadi di sini membuktikan Bang, Ibnu Mubarak itu salah satu tokoh ulama salaf dan ulama salaf adalah yang memakai metodologi demikian. Jadi masalah Mu'tazilah mereka itu menyatakan istilah juga, ya silakan, itu hak mereka. Dan kami tidak mengikuti Mu'tazilah, kami mengikuti ulama salaf termasuk Ibnu Abbas. Ya, termasuk Imam At-Tabari tadi. Walaupun beliau antum menukilkan beliau berpenyatakan istafa'ah, tapi di situ kan beliau menyetujui tentang masalah makna istawa bimakna istaula. Termasuk Al-Syekh Abu Bakar As-Sajidi dalam kitab Al-Gharibul Quran juga menyatakan demikian, bimakna istawa dengan makna istaula. Yubki Aziyadi kata kamu tadi banyak kok. Tapi yang saya permasalahan bukan Abdullah ibn Mubarak. Tadi fokusnya kamu bukan Ibnu Abbas, kamu Ibnu Mubarak. Yang Ibnu Abbas itu yang satunya. Jadi kamu fokus di yang Ini coba kita persoalin aja ke apa Ibnu Taimiyah ini. Gimana mereka dia ahlu bid'ah atau gimana itu? Menetapkan tadi gini nih Pak Eko, dari tadi saya katakan bagaimana dengan pendapat Allah duduk Ibn Taimiyah, padahal dari awal saya tidak pernah membawakan pandangan Ibn Taimiyah Allah duduk. Enggak, saya nanya kalau pendapat kami Ibnu Taimiyah itu ahlu bid'ah menurut Anda gimana? Pak Eko. Kita bagi laluan dulu Pak Andi untuk membawakan ibarah Pak Eko ya. Lihat ibarahnya bagaimana, takut. Mau dibacain. Biar Pak Andi dulu membacakan ibarah dulu. Monggo Pak Andi. Ya, silakan.
Terima kasih. Tadi menjelaskan yang bertanya tentang Wahabi tadi siapa Ustaz? Saya habis dari toilet Ustaz. Pak Jilu. Ini ada kitab namanya Majmu' Fatawa wa Maqalatil Mutawanni'ah bin Bas. Ketika beliau ditanya, hal sohihu annal wahabiyah tanasibun ahlul baitil ghada ila anqajim, jawab ya, al wahabiyah mansubatun ila Syekh al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mutawaffi sanah 1206 Hijrah wa huwa alladzi qama bidakwati ilallahi subhanahu fin najdi wa awdaha lin-nasi haqiqatan tauhid wasyirk. Wahabiyah itu dinisbatkan terhadap Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah, yang itu beliau menegakkan terhadap dakwah ilallah subhanahu fil najdi, di negara Najd, negara atau kota. Saya Najd ini sebetulnya kurang tahu saya. Wa awdaha lin-nasi haqiqatan tauhidan wasyirk, dan itu membersihkan dari masyarakat di kala itu akan hakikat bukan membersihkan, wa awdaha mewadihkan linnasi terhadap manusia hakikatan secara hakikat at-tauhid wasyirk, akan tauhid dan syirik, wa da'an nas ila tauhidillah, dan mengajak manusia terhadap tauhidnya Allah. Kemudian masalah istaula tadi juga sudah dijelaskan oleh teman kami, saudara kami semua, karena di sini sama-sama saudara, jangan ada pertikaian. Di sini kita bermusyawarah, di sini kita berdiskusi mencari sebuah kebenaran, bukan mencari pembenaran, seperti itu. Istaula al-istiwa bimakna istaula itu seorang ahli mufassir dan ahli bahasa Arab namanya Abu Ibrahim Ibnu Mubarak Ibnu Jadidi Allah menafsirkan bahwasanya Ar-Rahman alal arsistawa, surat Toha ayat 5, istawa ay istaula, seperti itu Ustaz. Jadi bukan hanya Syekh Abdurrahman bin Mubarak saja yang menafsirkan akan istiwa itu dengan makna istaula, tetapi ada ulama-ulama salaf lainnya yang menafsirkan akan hal itu. Kemudian sembari saya mencari, mungkin yang lainnya dulu Ustaz. Mungkin Pak Uya Jember ya mau menambah ya. Tolong ya, minta tolong banget saya itu yang Ibnu Abbas untuk mentafsirkan istaula juga. Kitabnya sekarang saat ini tak ada. Bagaimana kau nih? Seharusnya kalau kau memang betul-betul percaya, cukup kau cari saja. Iya, kalau Anda pun nggak meyakini juga nggak apa-apa kok. Cuma yang kita kejar ini pendapat Ibnu Taimiyah ini loh. Padahal saya tanya Gini Pak Subedi. Sebentar dulu. Kita jeda dulu. Ini dia mau lari dari tema kita ini. Iya, gini Pak Eko. Gini Pak Eko. Pandangan daripada pemikiran Wahabi ini loh. Pak Eko, gini Pak Eko. Kita jeda dulu, jawaban itu disimpan. Insya Allah nanti akan ada yang memberi jawaban. Sekarang ini kita ke Pak Julo tadi. Apakah sudah paham tentang Wahabi itu Pak? Monggo Pak Julo. Halo Pak Julo. Makasih tadi udah dapat kitabnya ya. Awan tadi Ustaz. Pak Julo. Iya. Iya Ustaz. Tentang penamaan Wahabi itu sudah bisa dipahami atau belum ya? Tadi udah dibacain kitabnya ya, alhamdulillah. Maksudnya tadi itu Ana lupa tadi tahun 1000 berapa Ustaz? Apanya itu? 1206 wafatnya. 1206 ya? Lahirnya 1115 Hijriah.
Baik, baik. Itu lahirnya. Baik, baik Wafatnya Ustaz. 1206. Baik, baik Ustaz. Oke, clear ya. Nanti Ana coba ya. Kan kalau di sini kan Ana yang paling awam, jadi kan banyak nanya nggak apa-apa. Maksudnya nanti kan bisa Ana Nggak cari apa-apa. lagi, cari lagi. Nggak apa-apa, nggak Ya, kalau Ana kan nyimak Ustaz. Siap, siap, Ustaz, siap, baik, siap. baik. Ah, jadi antara penjelasan Buya, Bang Buya Eko dengan Samsuria, boleh di iya ya. Gimana Pak Riyadi? ya. Nah, Boleh, jadi boleh dibesarkan sebentar Buya. jangan buya. Sudah. Eh, Kalian tahu siapa namanya Zubaidi yang menyatakan tadi Allah di atas kan dengan makna dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan Allah itu di atas, katamu tadi kan. Anda kenal Imam Abu Ja'far As-Shadiq ini? Kenal? Kenal tidak? Saya tidak kenal, tapi tahu. Ini gue tahu. Dia ini Ahlul Bait, lahir 100. Lahir 80 Hijriah, wafat 80 Hijriah katakanlah, lupa saya. Di dalam kitabnya, di dalam kitab Ar-Risalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Apa yang dikatakannya? Man za'ama anna Allah fi syai'in, ya, au min syai'in au ala syai'in faqad asyrak kata dia. Asyrak tahu maknanya? Barang siapa yang mengatakan, yang meyakini Allah itu di atas sesuatu katanya, di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu, maka dia telah menyekutukan Allah, berarti dia telah syirik. Ya. Ini sampai ke ahli bait, yang meriwayatnya ahli bait semua. Boleh dilihat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini. Boleh dicek sekarang. Halaman 6. Halaman 6. Saya kira membawa. Apa dibilangnya ya? Izlau kana ala syai'in. Ditambahnya lagi, izlau kana ala syai'in lakana mahmula walau kana fi syai'in lakana mahsura wa kana min syai'in lakana muhdatsan ay makhluqan. Apa katanya? Izlau kana ala syai'in, jikalah seandainya Allah itu di atas sesuatu, lau kana mahmulan, maka dia membutuhkan sesuatu yang membawanya ke atas. Berarti kalau ada yang mengatakan Allah itu di atas, dia membutuhkan sesuatu untuk dibawa ke atas. Siapa yang membawa ke atas? Itu yang dikatakan Imam Abu Ja'far Shadiq ni. Gini. Ready, coba minggir dulu. Biar saya baca gimana. Islau kana ala syai'in lakana mahmulan. Apabila jikalau adanya Allah itu di atas sesuatu lakana mahmulan. Sungguh ya Allah itu mahmulan. Itu yang ditanggungkan. Jadi walau kana fi syai'in lakana mahsuran. Dan jikalau ya Allah pada sesuatu niscaya lakana sungguh nalah Allah mahsuran, itu yang mahsur. Ya, inilah bantahan terhadap orang-orang yang suka mengklaim ya bahwasanya Allah itu di atas. Jadi sudah terbantahkan dengan perkataan beliau tadi. Karena menurut beliau apabila Allah berada di arah atau misalnya seperti ada di aras, maka itu Allah sungguh mahmulan dan ini sifatnya makhluk. Dan ini menurut kata beliau, siapa ulama tadi? Ulama ini jadi ini adalah ahli bait. ya.
Mahmulan apa Mahmulan Imam artinya Abu Mahmulan? Ja'far Shadiq. Ya, berarti Di dalam kitab Ar-Risalah ini dinyatakan, ya. Risalah Al-Qusyairiyah ini dinyatakan bahwa yang meriwayatkan semuanya ini adalah Ahlul Bait. Dalil bait. Ya, maka dari sini kita udah dibantahkan oleh mereka ini bahwasanya inilah perbuatan atau akidah-akidah yang yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, ini jelas. Ada ulama yang bantah demikian. Itu kan Bang Subedian, paham kan? Mukamu awas bang. Itu Lo wajahnya ready? wajahnya Biar. itu. Boleh dibaca Bang, bisa dibaca. Iya. Itu di kitab Rawah Ustadz Abu Qasim Qusyairi fi Risalah Qusyairi. Siapa Ustadz Abu Qasim Qusyairi ini? Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia membawakan perkataan Imam Abu Ja'far Shadiq. Betul. Siapa dia? Beliau adalah ulama ahli sunnati wal jamaah Oh, yang memaknai istawa dengan koharo. Dah. kan klaim itu mudah bang. Ada ulama. Gini bang contohnya bang. Ada ulama buat kitab tentang maulid ya. Qala Abu Bakar tentang maulid, qala Auza'i, qala itu. Kalau cuma seperti itu gampang bang. Siapa dia? Sanadnya kok bisa nyambung ke situ? Oh, begitu ya. Iya. Jadi Oh, apa minta urusannya sanad. memang? Minta sanad Ustaz. Sekarang saya tanya sama engkau. Anda kan Jadi tak kenal kalau ini Imam bukan Sahihul Albani nggak diterima Bang. Bukan. Enggak. Bukan Bisa saya Ini tanya mobil, dulu, Ustaz. Abang Zubaidi, Anda kan tak kenal Abu Qasim Al-Qusyairiyah, ya? Abu Qasim Al-Qusyairi kan? Tak kenal kan? Ada yang kata Naksabandia, Torikoh Naksabandia. Boleh bicara. Itu Ustaz nanti. Ini masalah tadi ucapan Abu Bakar yang mengatakan apa tadi yang disebutkan oleh Bang Subedi tadi kan. Abu Gini, masalah tadi kan itu ada di kitab Ni'matul Kubra karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kan meriwayatkan. Jangan melebar kemana-mana Ustaz. Ya, Jangan melebar bentar. Saya menyatakan gini, saya membuktikan kan bahwa yang antum tuduh tadi Bang Subedi nggak benar. Nah, ini kan ada kitabnya Risalah Qusyairiyah tadi bukan Gini, Ibnu Hajar sebentar. Makin banyak membawakan argumen, dia akan semakin mengejar tuh argumentasi Anda. Kita akan lari dari topik, sedangkan dari Ya, tadi dia betul. tidak membawa dalil apa-apa. Makanya saya pengen mengejar pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa istawa alal arsy itu bermakna duduk. Gitu loh. Kalau memang dia tidak berpendapat seperti berarti Ibnu Taimiyah alul bid'ah. Gitu. Apakah Oke, begitu? sebentar. Sebenarnya, Kita saya akan jawab. sudah ada yang membuka kitab, maka kita dengarkan dulu. Monggo Pak Adi, fadol Pak Adi. Begini Ustaz, makanya takwil daripada istiwa itu ada banyak Ustaz. Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Aqidatu Aqidah apa nih tadi? Di bawah tadi. Dalam kitab Al-Aqidah Wasitiyah, Syekh Utsaimin itu menakwilkan ayat istiwa itu ada 7 Ustaz. Salah satunya yaitu al-istiwa bimakna istaula. Ini Syekh Utsaimin Ustaz. Syarah Aqidah Wasitiyah juz 1 halaman 381. Antum kan punya maktabah Samilah Ustaz Soibadi atau Pak Soibadi au kamakol. Bisa dilihat tuh sama. Kalau antum menggunakan maktabah, saya gunakan maktabah. Kalau antum buka kitab aslinya, saya bukakan. Kemudian itu kalau Utsaimin. Kemudian di dalam kitabnya Al-Arsh Imam Lidhahabi. Di situ dikatakan seperti ini Ustaz. Ma makna qauluhu azza wa jalla ar-Rahman ala arsistawa. Apa makna penjelasan Allah atau kalamnya Allah ar-Rahman ar-Istawa? Faqala dua kama ahbaruhu azza wa jalla. Ya seperti hanya apa yang telah dikabarkan oleh Allah. Faqala mengatakan ulama di sini ya Abdullah. Wahai Abdullah bin Mubarak ini mungkin Abdullah Bapak di sini.
Laisa hadal maknahu, bukanlah itu yang dimaknai, bukan itu yang maknanya. Innama, sesungguhnya maknanya ialah istaula, ya. Qala uskut, diamlah, ma anta, apa yang kamu ketahui di situ, dan seterusnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Arsh Liddahabi juz 1 halaman 202. Mohon Itu maaf saya juga orang awam. baca-baca itu tulisnya ada uskut itu. Dia tak Bisa setuju dengan dilihat, antum istaula kan itu. punya maktabah juga Ustadz. Ustadz itu kayaknya tidak setuju dengan istaula. Coba Tidak baca. setuju gimana? Coba tadi. Coba dibaca Ustadz. Iya, penafsiran yang seperti itu jangan dimaknai Ar-Rahman ada istiwa, akan tetapi uskutlah, diamlah, Terus dikarenakan makna istiwa itu istaula. Mana tadi? mana? Al-Arsy ini. Anta la yuqalu istaula alal arsy illa ayyakuna lahu madidun idza qalaba ahadum kila istaula. Secara umum, secara golib, salah satunya itu bisa dikatakan istaula. Wa amma sami'tu nabaqah illa, misalnya ini nantum itu Ustaz, bisa dibaca. Nah, kemudian banyak Ustaz. Tahu apa itu maknanya tadi. Ya Zubaidi. Kemudian di dalam Mausu'ah Al-Albani fil Aqidah, di situ dikatakan juga sama di juz 6 halaman 410, hakada yufassiruna al-ayatul karimah ar-Rahman alal asistawa. Toha ayat 5. Maknahu indahum istaula wahum hainama yufassiruna hadza tafsir, dan seterusnya bisa dibaca. Wadalika hainama fassaruhu istiwa bimakna istaula fa inna maknahu anallaha qabla dzalika lam yakun mustaulian. Benar. Makanya di situ permaknaan istiwa dengan istaula itu ada beberapa pentakwilan akan istiwa itu ada 7, sehingga di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah Imam Utsaimin itu memberikan istaula itu ada yang mengatakan istaula, istaqarra, dan seterusnya bisa dibaca di juz 1 halaman 381. Itu dari sebelah dan juga dari kalangan ulama salaf. Dan juga di dalam kitab Syarah Aqidah As-Safariniyah Ibnu Utsaimin juga sama, al-wajhur rabi annal istiwa ta'ti bimakna istaula. Wajah yang keempat atau pentakwilan yang keempat itu bimakna istaula. Kemudian al-wajhul khamis dan seterusnya bisa dibaca sendiri itu Ustaz. Iya, terima kasih. Terus Ibnu Abbas itu Ustaz, tadi itu saya juga Kenapa? Iya, Kemudian Imam Ibnu Abbas itu juga di dalam kitab Al-Ululil Aliyul Ghaffar juga mengatakan seperti itu. Anba'ana Al-Azhari, anba'ana Muhammad bin Abbas, anba'ana Naftuyah hadatsana Dawud an Ali dan ila anqol faqala ya Abatullah ma makna qauluhu ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Qala huwa 'alal arsyihi kama akhbarahu. Faqala rajulun laisa kadzalik, bukan seperti itu maknanya. Innama maknahu istaula. Sungguhnya maknanya itu ialah istaula. Itu Imam Ad-Dahabi dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Bayanu Talbisu Jahmiyah dikatakan bahwasanya istawa bimakna istaula wa man qala dzalika faqad adzama qala innama yaqulu istaula fulanun, sampai dikatakan disamakan dengan istaula fulanun ala kada in kana ba'idan minhu ghairu mutamakkin, harus bertempat di situ ketika dilihat dari kejauhan. Itu Ibnu Taimiyah. Banyak Ustaz. Oke, clear ya Pak Subedi ya? Ustaz. Iya Pak Subedi. Ustaz. Apa dulu ya?
Ini Monggo, Pak aku Julo. Yulo. Iya Pak Julo. Fadol. Ini kan dari tadi aku menyimak ya, bahwasannya kalau kalau semisal Ana kan membaca mengenai tentang ars itu di dalam Al-Quran, jika diartikan secara global dan Ana mengimani saja itu salah juga enggak? Maksudnya salah enggak Ustaz? Nah, kayaknya sebentar tadi sudah diceritakan oleh Pak Andi. Kalau sampean memaknai atau mengartikan dengan bahasa Indonesia itu salah. Tapi kalau sampean tidak memaknai dan itu tafwid, biarkan saja. Tidak istawa ya istawa. Istawa Allah itu Gini Allah itu Ustaz. istawa di atas ars itu boleh. Tapi kalau sampean memaknai dengan bahasa Melayu atau bahasa Farisi itu tadi dijelaskan oleh Pak Andi salah. Gitu. Ya kan yang jadi masalah gini ya Ustadz ya. Secara kan Al-Quran kan diartikan dengan bahasa global gitu kan. Hmm. Betul ya Ustadz? Iya iya. Nah terus karena anak awam, terus gimana dong gitu? Kalau seandainya itu memang seperti itu, kenapa Al-Quran itu harus diartikan secara global gitu? Seandainya memang ada yang afdol, kenapa tidak diartikan secara yang dimaksud dalam kitab-kitab gitu Ustaz? Ya, begini Pak ya. Begini Pak, sebelum ke Pak Andi untuk menjelaskan yang seperti tadi kan begini Pak ya. Ketika Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu kan sampean bukan bermakna sampean harus mengambil hukum dari situ. Nah, adapun sampean untuk berhukum dengan Al-Quran kan sampean harus merujuk kepada ulama. Terkecuali sampean sudah mampu, ya silahkan sampean mengambil hukum di situ. Andainya sampean tidak ada ilmu untuk ke situ, maka kalau ada kesalahan sampean tanggung sendiri. Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Andi ya. Monggo. Ya, begini Ustaz, saya juga orang awam, sama-sama belajar. Makanya di situ ulama menggunakan ada dua metode terhadap menanggapi akan ayat-ayat sifat. Yang pertama dengan metode tafwid, yaitu menyerahkan maknanya atau menyerahkan ayat itu kepada Allah. Kita hanya mengimani saja. Sebentar alarm berbunyi. Yang kedua dengan metode takwil dan seterusnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para guru-guru dan teman-teman kita. Kemudian di sini saya menampilkan yang tadi yang saya pertanggungjawabkan akan ketidakbolehan diterjemahkan dengan selain bahasa Arab di dalam kitab Al-Ulu lil Alil Ghaffar Imam Ad-Dahabi, murid kesayangan dan tercerdas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pada halaman 208 di sini dikatakan, mohon maaf ketika ada salah pembacaan karena saya masih ibtida, baru TK. Ila anqal i'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasabbih fi Qur'ani an-naqbalaha wala naraddaha. Keyakinan kami di dalam keterangan ayat-ayat mutasabihat di dalam Al-Quran itu an-naqbalaha, menerimanya secara letterlek itu, bukan menerjemah ya, menerimanya saja. Wala naraddaha, dan tidak menolaknya. Wala nata'awwalaha bitakwilil mukhalifin, dan tidak menakwilkan ayat mutasabih itu dengan penakwilan yang menyelisihi, yang berselisihan dalam artian yang sampai menurunkan kekuasaan Allah dan menurunkan kemuliaan Allah di situ. Wala nahmalaha ala tasbih, dan tidak memaknai atau membawanya terhadap tasbih, penyerupaan terhadap sesuatu, al musabihina yang ditafsiri atau ditakwili orang-orang yang musabbih. Wala narajjama, dan tidak menterjemahkan an sifatihi, dari ayat sifatnya Allah, bilugoti, dengan bahasa ghairu arabiyah, selain bahasa Arab. Wa nusallimu, dan kami taslim al khabaru dohiri, terhadap khobar atau ayat secara dohir, wal ayati dohiriyah tanjilihah, dan ayat yang secara dohir yang telah diturunkan
oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Ya kalau dikatakan Ar-Rahman Ar-Rastawa, maknanya apa? Ya Ar-Rahman Ar-Rastawa, jangan dimaknai Indonesia bahwasanya Ar-Rahman utawi Allah iku Allah dan seterusnya, itu jangan. Karena ada larangan di sini. Inahi wala mana tadi? Wala narajama anis sifatihi bil lughati ghairu arabiyyah. Itu kita ke ataskan lagi dalam ulama salaf di dalam kitab Al-Asma was Sifat. Al-Imam Al-Baihaqi yang meninggal pada tahun 458. Ya Allah, pengimis dulur, ngantuk. Di sini dikatakan Ahbarona Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Mahbub Ad-Dahani. Hadatsana Abu Abbas Ahmad bin Harun Al-Faqih. Hadatsana Abu Yahya Zakaria bin Yahya Al-Bazazi. Hadatsana ila Anqol, panjang hadatsana. Qala sami'tu Sufyan bin Uyainah, ya, yaqul ma wasofa, apa-apa yang mensifati Allah tabaraka wa ta'ala binafsihi, terhadap zatnya Allah, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, fa qara'atuhu, maka membacanya itu tafsiruhu, sama hanya kayak menafsiran, walaisa li ahadin, maka tidak ada bagi salah satu itu an yufassiruhu, menafsirkan bi arabiyah, dengan bahasa Arab, wala bi farisiyah, dan juga tidak boleh menafsiri secara Persia, bahasa Persi. Kalau boleh saya tambahkan, wala bil Indonesi, wala bil Jawi, wala bil Malisi, wala bil Maduri, wala bil bahasa Inggris. Seperti itu, Ustaz. Kalau saya tahu, saya sarahi seperti itu. Sehingga di situ masuklah, kalau dalam penjelasan ini masuk pada ranah metode tafwid yang menyerahkan ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat sifat itu diserahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Kita hanya wajib untuk mengimaninya. Seperti itu. Siap. Jadi begini Pak Julo. Jelas kan Sebentar. metode. Jadi begini Pak Julo ya. Kesimpulannya daripada yang sudah dijawab oleh Pak Andi itu, bahwa mereka yang menamakan dirinya Wahabi itu salah metode dalam tafwid. Mereka kata tafwid, tapi sebenarnya tafwid itu tidak boleh dimaknai seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Jadi semisal kata datang kepada kita ya Abdullah fauqa aydihim, ya jangan dimaknai, kita imani saja ayat itu. Gitu ya. Aman. Ana paham Ustaz. Yang jadi ana permasalahan adalah gini Ustaz. Enggak bermasalahan, cuman yang buat ana bertanya-tanya. Sekarang kan Al-Qur'an itu sudah tersebar di seluruh dunia ya Ustaz ya. Bahkan di Indonesia juga kan Ustaz ya. Lalu mengapa tetap saja itu diartikan secara global jika itu memang salah gitu. Nah, itu Ustaz. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sampean boleh membaca, tapi sampean tidak boleh mengambil hukum karena sampean belum sampai ke tahap itu. Sampean itu boleh membacanya, tapi jangan mengambil hukum dan menetapkan sendiri. Itu metode enggak Ustaz. Itu kan alhamdulillah ana paham. Maksud ana itu kan itu di dalam Al-Qur'an itu kan ada artinya semua ya Ustaz ya, yang termasuk apa tadi itu masalah ars itu Ustaz, itu kan ada artinya ya Ustaz ya, kalau nggak salah itu ada pernah baca kan. Nah, yang Anda pertanyakan kenapa mesti dicantumkan gitu artinya Ustaz, kalau andai kata itu memang tidak boleh gitu Ustaz. Iya, makanya betul. kan Berarti kan gini ya. yang jadi Gini perkara Pak adalah ya. Pak, yang perlu dipahami itu begini Pak. Sebentar Pak. Gimana? Gini, tafsir terjemah Al-Quran itu mengalami revisi berkali-kali. Karena tafsir Al-Quran itu bukan Al-Quran. Tafsir terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Al-Qurannya yang berbahasa Arab. Terjemahan bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah Al-Qurannya. Makanya Al-Quran mengalami revisi berkali-kali. Ya, termasuk istawa kalau Anda lihat yang terjemahan terbaru itu udah bukan lagi bersemayam itu. Tulis saja istawa itu. Gitu. Sudah ada ya Pak Eko? Iya udah, karena dikritik terus kan itu kan. Betul Ustaz. Nah, ana mau tanya sebelumnya itu apakah artinya
artinya memang beda gitu Ustadz. Dan Anda kan perlu data juga, maksudnya Al-Quran pernah dicetak di Indonesia dan dengan terjemahannya itu Al-Quran yang mana gitu, biar Anda kan bisa cari datanya juga gitu. Kalau Anda kan cuma bertanya-tanya di sini. Ya cari aja, tinggal nge-google kan. Terjemahan Al-Quran itu dari masa ke masa tuh kelihatan tuh. Buka tafsir Al-Munir dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani halaman 282 tentang tafsiran ayat Al-A'raf. Lupa saya ayat, lupa. Tunggu. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ayat 54 saudara, 54. Ini Pak Ditafsirkan Riyadi, oleh Al-Imam. Pak Riyadi, beliau sudah taslim, jangan ditarik ke situ lagi. Sekarang ini masalahnya penjelasannya kenapa kok ada terjemahan yang masih menerjemahkan bersemayam. Itu saja yang kita perlu bahas. Kalau ke situ lagi nanti muter-muter lagi. Betul Mas Riyadi, Mas Riyadi betul itu Ustadz Surya itu. Siapa yang taslim tadi? Kira dia mau minta Pak Julo taslim, sampai belum taslim ya? tafsir Pak Subedi belum taslim ya? Belum dong. Hah? Belum. Oh, Pak Sedi belum taslim. Belum. Yang belum taslimnya yang mana, Pak? Iya. Soalnya tadi yang bernarasi kan Balik Pak lagi, Yulo. Yang itu selesaiin dulu Pak Yuli. Pak Yulinya selesaiin dulu, baru saya kasih. Ya, Ya, jadi gini Bang, kan masalah terjemahan kan sudah disepakati ya, para ulama tidak ada yang menerjemahkan dari kata per kata. Semua ulama menafsirkan maksud ayat tadi karena ayat Al-Quran itu adalah memiliki makna secara murad, artinya ada maksudnya gitu loh. Ya, maka di sini membuktikan Al-Quran itu bukan diterjemahkan secara kata per kata, secara kosakata. Karena kalau kita memahami secara terjemahan, nanti kita bisa menterjerumuskan kita itu terkapar dalam pemahaman tasbih, dalam pemahaman tasbihiyah, seperti dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, salah satu firqah Ahlul Bid'ah itu adalah kaum literalisme tasbihiyah, kaum Zahiriyah. Kaum Zahiriyah itu kata Imam Asy-Syatibi. Artinya Al-Zahiriyah ini salah satu